Di segmen ketiga kali ini, diawali dengan informasi Jember kembali dikepung banjir. Kamis malam 18 November 2021, sejumlah wilayah di Kabupaten Jember kembali dilanda banjir. Salah satu yang terparah adalah Kecamatan Bangsal Sari, di mana luapan air sempat membuat beberapa fasilitas pendidikan pesantren terendam. Selain di Kecamatan Bangsal Sari, banjir juga kembali merendam ratusan rumah di Kecamatan Semboro. Tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan debit air melimpah yang tidak mampu ditampung oleh aliran sungai. Dan pemirsa, untuk mengetahui dan membahas terkait dengan ancaman banjir yang melanda Jember, saya akan terhubung langsung dengan Bapak Mahmud Rizal. Selamat sore. Baik, Bapak Rizal, saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember, Pak, dan saat ini kami sedang melakukan siaran langsung terkait dengan Jember kembali dikepung banjir, Pak Rizal. Bisa diinformasikan, Pak Rizal, seberapa tinggi ancaman banjir yang akan melanda Jember jika melihat intensitas hujan beberapa hari terakhir ini memang cukup tinggi, Pak Rizal? Ya, ini kalau orang bicara mungkin ini baru prolog ya. Betul. Karena perakiraan cuaca dari BMKG itu masih di bulan November ini. Betul. Itu berkisar 200 sampai 300 mm dengan pengaruh La Nina. Kemudian beranjak menjadi 300-400 di bulan Desember dan Betul. Januari 400-500 lebih. Itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau sekarang prolognya seperti itu, bagaimana nanti perkembangan ke belakang. Kita berharap bahwasanya ini baik-baik saja meskipun seperti itu. Betul. Itu Mbak Silvi. Baik, kemudian Pak Rizal, untuk titik-titik mana saja yang akan memiliki potensi untuk terendam banjir, Pak, di Jember sendiri? Kita coba antisipasi beberapa potensi ya. Yang Betul. Pertama tanah longsor, dimulai Sumber Baru, kemudian Tanggul, kemudian Bangsal, Panti, kemudian Sukorambi, Patrang, Arjasa, kemudian terakhir Jelbuk. Betul. Dan tidak ketinggalan yakni di Siloh, yakni di Kumitir gitu. Nah, ini diantaranya yang kita prioritaskan untuk bencana hidrometeorologi selama 6 bulan sejak Oktober kemarin. Betul. Nah, ini banjir bandang, tanah longsor yang kita khawatirkan bisa menutup daerah aliran sungai, kemudian jadi bendung, dan bisa jadi terjadi potensi banjir bandang. Kemudian selain itu juga ada banjir genangan di mana-mana yang tadi dimaksudkan Jember dikepung banjir itu diantaranya itu. Diantaranya itu karena kita punya wilayah pegunungan ada sampai lautan juga ada gitu. Sehingga potensinya luar biasa. Orang bilang bahwasanya di Jember itu supermarketnya bencana begitu. Baik, kemudian Pak Rizal, terkait dengan bagaimana asesmen dari BPBD sejauh ini untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang ada di beberapa titik yang sudah disampaikan tadi? Ya, satu sisi kita ditakdirkan hidup di Jember yang tadi supermarket bencana itu. Betul. Di hulu saat musim hujan itu ada potensi tanah longsor karena memang di Jember ini terutama di Argopuro, kemudian Raung, dan gugusan Kumitir itu ada ketinggian-ketinggian. Sehingga kemudian karena jenis tanahnya itu kalau menurut teman-teman BPMBG itu terdiri dari lahar dan lava purba. Informasinya demikian, sehingga pada zaman dahulu kala, waktu zaman Belanda juga karena kesuburan tanah inilah yang membuat mereka melakukan penjajahan begitu. Nah, dari tanah yang subur itu tapi gembur, dia hinggap di bidang gelincir yang menyusun pegunungan di Kabupaten Jember, yakni gugusan Argopuro, gugusan Raung, dan gugusan Kumitir gitu ya. Nah,
ini yang kemudian jika dipicu oleh curah hujan tinggi, Betul? maka ini berpotensi untuk kemudian tergerus oleh air hujan itu. Meskipun taruhlah rimbun begitu ya, itu masih ada potensi untuk tanahnya bergerak atau Betul. tergelincir begitu. Nah, cuman dengan rimbunnya lahan atau hutan ini paling tidak meminimalisir itu curah hujan yang langsung hinggap di tanah begitu. Dia masih dihalang-halangi oleh tumbuhan-tumbuhan sehingga kemudian debitnya juga berkurang begitu. Betul. Nah, sehingga ke bawahnya juga akhirnya lemah begitu. Baik. Terakhir Pak Rizal, yang bisa disampaikan himbauannya kepada masyarakat Jember khususnya agar tidak panik dengan adanya berita-berita yang beredar di luar terkait dengan perkiraan cuaca yang akan mengguyur Kabupaten Jember dan sekitarnya. Ya, kita perlu bijak pada perakiraan. Betul. Sama saja kalau kita diminta Pak Polisi lantas itu untuk pakai helm. Apakah jika tidak kecelakaan kemudian kecelakaan itu hoax gitu ya. Betul. Kemudian Pak Tentara juga berlatih untuk berperang. Apakah itu juga berharap perang? Papanya begitu. Betul. Kita berharap tidak begitu. Terus kalau tidak perang apakah itu hoax? Papanya begitu. Itu kan Betul. tidak bisa demikian. Betul. Jadi ini ada semacam potensi yang kemudian mengancam kita. Oleh karena itu kita bijak untuk ini, ya sudah kita antisipasi saja. Seperti kemana-mana kita pakai helm begitu, meskipun tidak harus jatuh. Begitu. Betul. Itu. Oleh karena itu masyarakat diminta terus antisipasi dengan cara apa? Yang pertama adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada ancaman bencana tanah longsor, kemudian banjir bandang. Ini bisa harus tahu, wajib tahu terhadap ciri-cirinya, yakni munculnya debris Betul. di daerah aliran sungai berupa material lumpur, kemudian batu, kemudian ranting dan pohon. Ini berarti di hulu sana sudah ada longsoran. Kemudian yang kedua, suara gemuruh. Suara gemuruh ini juga ciri-ciri banjir bandang. Betul. Kemudian juga sumber mata air itu yang tidak biasanya muncul di satu kawasan itu kemudian muncul secara tiba-tiba di mana-mana, di banyak tempat begitu ya. Ini juga salah satu ciri bahwasanya tanah itu sudah jenuh, sehingga perakiraan untuk bisa longsor dan banjir bandang itu memungkinkan. Oleh karena itu antisipasinya kemarin kita dengan Polres, dengan Kodim, meminta kepada 3 pilar di desa untuk kemudian menentukan titik aman bagi nanti jika ada ciri-ciri tersebut, masyarakat segera untuk mengamankan diri di tempat itu. Nah, oleh karena itu jika kesiapan ini sudah, tinggal bahkan kalau di manajemen kebencanaan ini harus dilatihkan bagaimana masyarakat menuju ke tempat evakuasi sementara itu gitu. Sehingga kemudian refleksnya ketika ada tanda-tanda itu bisa segera ke sana begitu. Baik. Begitu, Mbak. Terima Untuk kasih. yang genangan Ya. di daerah selatan, Betul. ya mungkin listrik yang pertama, yang kedua surat-surat penting jangan sampai ada di posisi bawah, silahkan Betul. dinaikkan. Yang itu kemudian bisa mengamankan semuanya. Mungkin itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Rizal atas informasi yang disampaikan Oke, secara Mbak langsung Silvi. pada sore hari ini. Selamat sore. Sore.